Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Mad Arrows yang dibuat oleh GDC. Dan hari ini kita punya peraturan yang agak sedikit gila ya, dimana ada peraturan klasik Sudoku yang biasa, kemudian ada peraturan arrow yang biasa, tapi juga ada peraturan Mad Fault-in. Dan ini pertama kali kalau nggak salah dibuat oleh GNU Betul. I hope I'm saying that name correctly there. Dan juga di ide dari peraturan Metropolitan ini, kita harus melipat untuk grid Sudoku kita sehingga bisa menjadi grid 4 kali 9 nantinya. Dan dalam grid tersebut, dia juga harus memiliki peraturan lainnya menjadi valid dalam grid tersebut. Yaitu berarti kalau di puzzle ini ada arrow Sudoku. Nanti hasilnya akan menjadi grid seperti ini kalau kita melipat grid Sudoku yang saat ini. Benar-benar peraturan yang sangat gila banget kalau menurut saya di sini, tapi saya cukup nantikan banget untuk bermain puzzle-nya. Karena ini baru pertama kali banget saya juga bermain peraturan dari Matt Fulton ini. Saya sengaja juga memilih puzzle ini karena puzzle ini nggak terlalu sulit untuk tingkat kesulitannya. Ini ada bintang 2 dari 5 atau termasuk kategorinya easy. Tapi ya, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya. Dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian ada peraturan arrow, angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Jadi kalau lingkarannya adalah angka 8, maka jumlah angka pada panahnya harus 8. Dan kemudian kita punya peraturan Math Fold-in di mana garis merah putus-putus di sini itu akan melipat gridnya sehingga nanti kolom 1, kolom 2, kolom 8, dan kolom 9 itu akan membentuk grid 4 kali 9 ya ketika dia dilipat. Dan pada grid tersebut penjumlahan panah juga harus benar. Kalau kita lihat ketika sudah melipat gridnya nanti kolom 1, kolom 2, kolom 8, kolom 9 akan menjadi satu, dan kemudian di grid tersebut juga nantinya peraturan dari arrow atau panah di sini dia juga harus menjadi valid. Oke, tapi kita lihat contohnya ya. Mungkin di sini um, kita punya peraturan arrow yang biasa. Angka di sini adalah jumlah dari angka dua petak ini berarti pada panah untuk Sudoku yang biasanya ya. Jadi kalau ini 8, dua angka di sini juga harus berjumlah 8. Tapi kalau misalkan kita lipat untuk gridnya, itu akan menjadi berarti untuk lingkaran ini dia akan menjadi sebuah panah yang baru yaitu menjumlahkan 3 angka di sini. Dan itu juga harus valid ya. Berarti kalau ini 8, jumlah dari 3 angka di sini itu akan menjadi 8 ketika gridnya juga telah terlipat nantinya. Kalau menurut saya sangat menarik banget untuk peraturannya, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, mungkin tapi di sini saya mau coba untuk menandakan dulu ya untuk petak-petak yang kalau dilipat itu dia akan menjadi panah yang seperti apa. Jadi ini adalah sebuah panah. Lingkaran di sini akan menjumlahkan seluruh angka di sini berarti ya. Itu lumayan menarik karena lumayan panjang nanti panahnya. Lingkaran ini akan menjumlahkan 3 angka di sini nanti kalau sudah dilipat, dan yang terakhir kita punya lingkaran ini menjumlahkan 2 angka di sini. Oke. Ya, mungkin kita mulai dari untuk panah yang panjang dulu lah ya di sini. Ya, karena ini kan juga harus minimal dan maksimal. Lingkaran di sini akan menjumlahkan 3 angka di sini dan 2 angka di sini, menjumlahkan 5 angka di sini. Tapi kalau kita lihat dari segi minimalnya, ini harus berisi 3 angka yang berbeda kan ya, karena berada dalam box ini. Jadi minimal 1 tambah 2 tambah 3. 2 angka di sini minimal berjumlah 1 tambah 2, karena berada dalam box ini maka harus berisi angka yang berbeda semua. Dan kalau kita jumlahkan minimal itu berjumlah 9 ya, 6 tambah 3 jumlahnya 9. Karena maksimal angka di sini juga 9, maka itu harus minimal dan maksimal untuk menjumlahkan panahnya. Oke, jadi kita punya posisi seperti ini sekarang. Ini sekarang panahnya kalau kita lihat dari Sudoku yang normal, ini akan menjumlahkan 3 angka di sini plus angka di sini. Berarti ini harus 6, 7, 8, tapi nggak mungkin 9. Oh, minimal 7 ding. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1, itu harus minimal 7. Jadi harus 7, 8, tapi nggak mungkin 9. Ini kita punya 6 berarti ya. 6 tambah 1 berjumlah 7, atau 6 tambah 2 berjumlah 8. Oke. Harusnya puzzle-nya juga nggak bakal terlalu sulit saya di sini. Oh, dan panah di sini kita tahu jumlahnya 1 tambah 2 ya, maka ini pasti harus 3 nantinya untuk menjumlahkannya. Oke. Um, sekarang mungkin di panah ini ya. Panah ini sekarang jumlahnya harus 9 dan itu lumayan menarik kayaknya. Karena kita nggak bisa menggunakan seluruh angka 1, 2, 3 pada 3 petak ini ya. Ini berisi 3 angka yang berbeda semua. Kalau kita gunakan semuanya angka 1, 2, 3 bakal muncul di 3 petak ini, sekarang ini nggak bisa memiliki kandidat lagi.
ada 1, 2, 3 triple, maka ini tidak bisa menikahkan lagi. Jadi kita hanya bisa menggunakan maksimal 2 angka dari angka 1, 2, 3 pada baris ini. Dan berarti kalau kita ambil minimal banget, 1 tambah 2 tambah 4, karena kita nggak bisa menggunakan semua angka 1, 2, 3, itu berjumlah minimal 7 ya. Maka angka di sini maksimal adalah 2. Kalau ini 3, kita menjumlahkan minimal 7 tambah 3 berjumlah lebih dari 9, berjumlah 10 atau lebih. Maka angka di sini hanya bisa 1, 1 dan 2. Oke. Dan kalau ini adalah 1 dan 2, kalau ini 1, ini berjumlah 8. Kalau ini 2, ini berjumlah 7. Jadi hanya ada satu cara untuk harus ada angka 1 lah di 3 petak ini. Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimal kan 2, 3, 4, dan itu berjumlah minimal 10 di sini. 9 tambah 1 berjumlah minimal 10. Jadi pasti bakal ada angka 1 di sini, dan itu mengeliminasi 1 pada barisnya. Oke. Um, Lalu di mana lagi? Mungkin di panah ini kali ya. Sekarang di panah ungu kita juga sangat besar ya untuk minimalnya. Angka di sini melihat di kolomnya 1, 2, 3 nggak mungkin sini lagi. Maka ini minimal 4 sekarang ya. Angka di sini dia minimal 3. Nggak mungkin ada 1, 2 di kolomnya. Jadi dalam minimalnya saja ini sudah mencapai 3 tambah 4 tambah 1 ya. Jadi itu sudah mencapai minimal 8. Jadi ini harus 8 atau 9 nantinya untuk penjumlahannya. Kalau 8 dia harus minimal 3, 4, 1. Kalau misalkan 9 kita harus meningkatkan satu dari minimal kita di salah satu petak ini nantinya. Antara satu kita merubah jadi 2, meningkatkannya menjadi satu lebih besar. Atau 4 kita meningkatkannya menjadi satu lebih besar sehingga menjadi 5. Dan di sini kita bisa meningkatkannya sehingga menjadi 4. Kalau ini dipilih dari angka 5, misalkan 4 tambah 1 tambah 5 itu sudah melebihi jumlah 10 kita. Jadi kita hanya bisa meningkatkan satu dari minimal kita nantinya. Oke. Ini kita lihat sudah ada 1, 2 pair di boxnya, dan juga di kedua baris ini ya sudah ada 1, 2 pair yang menariknya. Jadi 1 dan 2 dalam baris ini dia nggak mungkin ada di box ini atau di box ini, maka dia harus ada di salah satu petak ini. Tapi harusnya nggak bisa di sini lah ya. Karena minimal banget ini berjumlah 1 tambah 2. Oh, bahkan ini sekarang juga lumayan meningkat ya, karena di dalam baris ini nggak mungkin berisi 1, 2, maka ini minimal 3, ini juga minimal 3. Jadi ya ini sudah melebihi minimal 6 sekarang di sini, minimal 7. Jadi ini nggak mungkin 1 dan 2 lagi. 1, 2 berarti di baris ini harus ada di 2 petak. Tapi kita coba lihat dari segi minimalnya lah ya. Ini berisi 2 angka yang nggak mungkin berisi angka 1 dan 2 kalau sudah di barisnya. Jadi minimal ini 2 angka ini juga harus berbeda, 3 tambah 4 ya. 3 tambah 4 tambah 1 ini juga minimal harus 8 atau 9 berarti. Tapi ya kita masih punya problem yang sama ya, di mana ini kita hanya bisa meningkatkannya satu dari minimal kita sehingga bisa menjadi maksimalnya 9. Minimal 8, tapi kita hanya bisa meningkatkannya satu sehingga menjadi 9. Jadi ini minimal 7 atau minimal atau maksimal 8 untuk penjumlahannya agar tidak melebihi jumlah pada lingkarannya. Kalau ini berjumlah 10 tambah berjumlah 9 tambah 1 ini sudah melebihi 10 atau lebih. Jadi jumlah sini hanya bisa 7 atau 8 saja. Dan kalau 7 atau 8 pasti bakal ada angka 3. Antara 34 atau 35. Kalau 45 kan berjumlah 9. Dan ini hanya bisa 1 atau 2 berarti ya. Untuk mendapatkan minimal kita. Kalau ini 3 atau lebih, 7 tambah 3 sudah mencapai 10 atau lebih. Dan itu mendapatkan 1-2 pair menarik ya dalam box ini. Ini juga nggak mungkin 3 lagi, jadi ada banyak banget 1 dan 2 yang telah kita dapatkan di sini. Tapi 1-2 di sini yang menariknya itu mengeliminasi 1-2 pada 2 petak ini ya. Berarti harus minimal banget nggak sih seluruh penjumlahan ini? Dua angka di sini nggak mungkin berisi angka 1 dan 2. Maka dia minimal adalah 3 tambah 4 ya. 3 tambah 4 tambah 1 tambah 1 itu harus minimal dan mencapai jumlahnya 9 ya. Jadi harus minimal mungkin di situ. Nice. Oke. Jadi kita tahu ya, sekarang ini menjadi 2. Oleh sudoku 2 dan 1 seperti ini. Dan 2 sekarang mengambil derajat kebebasan kita ya. Maka ini harus minimal juga, yaitu 3 tambah 4 tambah 2 agar berjumlah maksimal di sini adalah 9. Nice, ini benar-benar interaksi yang sangat luar biasa banget. Dan 3 juga masuk ke samping membuat menjadi 2 dan mengeliminasi kolomnya 1 dan 3 seperti ini. Luar biasa sekali. Oke, berarti kita punya posisi seperti ini. Tapi sayangnya kita masih belum bisa mengeliminasi 1, 2 itu akan seperti apa nantinya ya di seluruh kotak ini. Yang cukup menarik juga
pada panah ini dia juga menjumlahkan seluruh angka di sini tapi juga menjumlahkan dua angka di sini ya. Uh. Kalau ini 8 dia bisa aja 3 tambah 5 atau 4 tambah 4 nggak mungkin ya atau berulang dalam boxnya. Kalau ini 9 dia bisa aja 3 tambah 6 atau 4 tambah 5 di sini. Jadi ini pasti akan selalu 5 atau 6. 35, 45 atau 35, 36 atau 45. Oke. Dan jumlah dari dua angka di sini adalah jumlah dari panah ini ya. Berarti pilihannya dari 5, 4 tambah 1, 5, dan maksimal 5 tambah 2. Jadi ini harus 5, 6, atau 7. Kita bisa tahu nggak yang mana yang benar situ ya? Kalau ini 5, ya ini kayaknya masih bisa valid kalau ini adalah 5 ya. Kalau ini 6, dia harus 3, 6. Ya, saya kayaknya nggak melihat ada permasalahan di 5 atau 6 di sini ya. Jadi mungkin kita coba lihat yang lain dulu kali ya di panah lainnya. Hmm, tapi di mana kira-kira yang cukup menarik di panah ini? Di panah ini sekarang? Iya, oke di panah ini lah ya. Panah ini cukup menarik sekarang. Di sini juga sama, dia akan menjumlahkan 3 angka di sini. Maka dia minimal 1, 2, 3. Ini berarti harus 6, 7, 8, atau 9. Tapi nggak mungkin 9 oleh Sudoku. Dan dia nggak mungkin 6 lah ya. Kalau 6 itu dia hanya bisa minimal banget 1 tambah 2 tambah 3. Tapi petak ini nggak mungkin 1, 2, 3 lagi. Jadi ya dia nggak mungkin 6. Dia harus 7 atau 8. Dan sebuah panah yang berisi 3 angka yang berbeda, yang menjumlahkan satu lingkaran saja, itu hanya bisa didapatkan dengan adanya minimal 2 angka rendah ya. Kalau nggak ada 2 angka rendah dari 1, 2, 3, kita menjumlahkan minimal 1 tambah 4 tambah 5. Dan itu berjumlah minimal 10 kan yang melebihi jumlah dari lingkarannya. Jadi harus ada minimal 2 angka rendah dari 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3 nggak mungkin ada di kolom ini lagi, maka dia harus ada di dua petak ini nantinya. Kalau dia 7, dia harus minimal banget, yaitu dengan menggunakan 1, 2, 4. Ya, karena angka di sini kan nggak mungkin 1, 2, 3 lagi, dan dia nggak boleh lebih besar dari 7 ya. Dia harus 4, 5, 6. Kalau 7 di sini, 7 atau lebih, ini menjumlahkan minimal 10. Jadi ini harus 4, 5, 6. Dia nggak mungkin 6, kalau 6 juga minimal 9 di sini, ini nggak mungkin 9 lagi. Jadi dia harus 4 atau 5. Oke. Kalau dia 7 berarti dia harus minimal 1, 2, 4. Kalau dia 8 sayangnya masih ada dua kemungkinan yaitu dengan menggunakan 1, 3, 4 atau 1, 2, 5. Hmm. Tapi iya, yang cukup menarik dengan adanya panah Matfold In di sini ya. Dua angka di sini adalah jumlah dari angka di lingkaran ini. Dan lingkaran ini juga akan menjumlahkan nantinya 3 angka di sini. Yang minimalnya juga lumayan meningkat sih ya, karena sudah ada 1 dan 3 pada kolom ini. Jadi minimalnya adalah 2 tambah 4 ya untuk dua petak ini. Jadi minimal 7 sekarang, 1, 2, 4. Jadi angka di sini harus berisi 7 atau lebih. 7 atau 8, nggak mungkin 9 oleh Sudoku. 7 atau 8 berarti adalah jumlah dari dua angka sini juga. Jadi nggak mungkin satu lah ya di sini. Kalau 1 tambah 5 hanya bisa mencapai 6. Dan berarti satu harus di sini oleh Sudoku. Karena 7 atau 8 pasti bakal ada angka 1. 2, 3, 4 bakal berjumlah minimal 9. Oke, nice. Jadi satu sekarang di sini, dia maju ke atas menyelesaikan 2, 1 kita. Dan 1, 2 di samping. Oke. Berarti di sini jumlahnya harus 5 atau 6. Ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. Sejauh ini benar-benar sangat menarik banget ya. Interaksi dari kita menggunakan math fault-nya dan juga arrow yang normal. Dan mencoba mengeliminasi dari segi gabungan dari dua kombinasi tersebut. Luar biasa banget. Tapi ini juga sama lah ya, berarti di sini minimal 7 atau 8, tadi minimalnya 2, 4, 1, minimalnya 7, tapi maksimalnya 8, jadi kita hanya bisa meningkatkan dari satu lebih besar dari jumlah minimal kita. Jadi di sini antara jumlahnya 6 atau jumlahnya 7. Kalau jumlahnya 6, dia harus minimal 24. Kalau jumlahnya 7, dia nggak mungkin 16 atau 34, maka harus 25. Jadi pasti bakal ada angka 2 di sini, 24 atau 25. Dan ada tuh 7, 8 pair menariknya di baris ini.
Uh, ini ya 7 8 per ya. Jadi salah satu dari angka di sini harus 7 nantinya, salah satunya akan 8 nantinya ya. Hmm. Tapi harusnya oh. Ini ada logika yang sangat luar biasa banget ya. Jadi untuk penjumlahan di sini dari metode-nya ya. Penjumlahan ini adalah penjumlahan dari dua angka di sini. Maka dua angka di sini pasti harus berjumlah 7 atau 8. Tapi penjumlahan di sini adalah penjumlahan angka di sini dan jumlah dari dua angka di sini. Berarti kita bisa mengibaratkan saja bahwa nantinya angka di sini adalah jumlah satu tambah dua petak ini ya, yang selalu berjumlah 7 atau 8. Jadi angka di sini adalah jumlah dari satu tambah angka di sini. Jadi ini sudah pasti menjadi angka 7 kita, dan ini adalah 8 kita, sehingga bisa menjadi 1 tambah 7 berjumlah 8. Jadi ini harus angka yang lebih kecilnya ya, sehingga bisa menjadi 1 tambah 7 berjumlah 8. Uh, luar biasa banget. Penggunaan arrow yang ditempatkan sangat luar biasa sekali oleh GDC di sini, sehingga bisa menjadi interaksi yang sangat keren banget pada puzzle-nya. Oke, tapi kita punya 7 di sini, sehingga ini harus 1 tambah 2 tambah 4. Dan ini harus berjumlah 8, tapi tadi sayangnya masih ada dua kemungkinan ya, 1, 2, 5, atau 1, 3, 4. Tapi kita punya posisi seperti ini sekarang. Oke. Lalu, di mana lagi yang cukup menarik? 4, 5 per di dalam kolom ini. Um, 2 oleh Sudoku sekarang, 2 sekarang melihat ke atas, maka dalam box ini nggak mungkin di baris ini juga, makanya bisa satu tempat. Oke. Um, lalu 5, 6 ya. 1, 2, 3. 2 mungkin. Um, Ini kita kayaknya harus melihat dari segi untuk panah di sini kali ya, untuk interaksinya. Jumlah dari panah di sini adalah jumlah dari 3 angka di sini ya. Tapi kita tahu 2 angka di sini akan berjumlah angka di sini. Maka mungkin kita bisa ibaratkan aja kali ya. Oh, wow. Jadi 2 angka di sini adalah angka yang sama nggak sih nantinya? Iya, karena untuk angka di sini adalah jumlah dari 3 angka di sini. Tapi angka di sini adalah penjumlahan dari 2 angka di sini. Maka intinya adalah ini adalah penjumlahan dari 2 angka ini ya. Tapi ini juga adalah penjumlahan dari 2 angka di sini. Jadi apapun angka di sini nantinya, misalkan ini 3, kita tahu jumlah 2 angka di sini akan menjadi angka di sini. Tapi jumlah 2 angka di sini akan menjadi angka di sini juga nantinya. Jadi angka di sini bakal selalu sama. Kalau misalkan ini 8 bisa aja 3, 5, 5, atau ini 9 bisa aja 4, 5, 5, atau 3, 6, 6 ya. Jadi 2 angka di sini pasti akan sama nantinya dalam kombinasi kita nantinya. Itu membantu nggak? Um, Kalau Sudoku berarti dia ada di dua petak ini ya nantinya. Ya kayaknya kita masih belum bisa kita selesaikan deh, tapi kita mungkin catat aja ya dengan menandakan bahwa ini adalah dua angka yang sama nantinya. Oh, di sini ya. Di sini sekarang kita sudah punya jumlahnya 8, maka ini harus 8 sekarang. Lalu mungkin ada Sudoku lah ya yang harus kita fokuskan di sini. Angka satu mungkin, satu oleh Sudoku dia hanya bisa di dua tempat di dalam box ini. Oh, satu dalam box ini ya. Satu dalam box ini hanya bisa satu tempat sekarang oleh Sudoku, dan dia amat ke samping menyelesaikan satu di sini. Ini adalah jumlah dua angka di sini. Um, tapi di dalam kolom ini sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. Dua angka sini adalah 3 dan 4 dalam kolomnya, dan itu mengambil kuota untuk angka 3, 4 dalam kolomnya. Jadi ini harus dipilih dari 5 atau lebih, nggak mungkin 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Kalau 9 bakal 9 tambah 1 berjumlah 10 atau lebih. Dia nggak mungkin 8 oleh Sudoku, dan dia nggak mungkin 7 ya. Kalau 7 di sini, ini jumlahnya 8, dan ada 8 dalam boxnya. Jadi antara dia 1, 5, 6, atau 1, 6, 7. Oke, jadi ini 6 atau 7. Dan ini pasti bakal ada angka 6 lah ya. Antara 1, 5, 6, ini adalah 6,
atau 167. Dan ini adalah 6 kita. 156 atau 167. Yap. Jadi pasti bakal ada angka 6 sini. Um, tapi masih belum juga ya menariknya. Di mana lagi yang cukup menarik? Mungkin angka 2. Angka 2 tapi nggak terlalu terbatas ya. 2 mungkin di dalam box ini dia ada 3 kemungkinan. 2 dalam box ini dia hanya bisa 2 kemungkinan. Tapi dia nggak melihat banyak interaksi yang bisa kita lakukan pada barisnya ya di situ. Um, ya kalau feeling saya ada sudoku di sini yang mungkin saya miss. Coba kita lihat di mana yang cukup menarik. 8 kalau sudoku dalam box ini dia hanya bisa 2 kemungkinan. 9 9 di box ini ada 3 kemungkinan ya. Jadi masih belum terlalu menarik juga. 7 5 6 ya. Kayak ada sesuatu sih di arrow di sini ya. Karena ini benar-benar arrow terakhir yang harus kita lihat nantinya bagaimana dia berinteraksi. Oke. Jumlah dari ini adalah dua angka yang sama nantinya. Kalau misalkan ya misalnya 3 di sini dia masih mungkin untuk terhubung dengan 5 atau 6 ya. Cuman kalau kalau ini 4 dia hanya bisa terhubung dengan angka 5 ya dan membuatnya menjadi 9 nantinya. Itu membantu nggak? Hmm, ya terus sih 5 4 di sini dan ini adalah 5 ya. Makanya juga menjadi 4. Jadi ini masih mungkin untuk menjadi dua angka yang sama ya nantinya. 5 4 di sini, 5 4 1 kemudian ini 5 dan ini 4 dan ini berjumlah 9. Ya, situ nggak ada masalah juga sih masalahnya ya. Lalu di mana dong yang menariknya? 7 8 9 3 4. Em, coba kita lihat di kolom ini kali ya. Kolom ini kita masih butuh angka apa? 1 2 3 4 5 sudah muncul. Maka kita butuh 6 7 8 9 ya. Oke, di kolom ini kayaknya cukup menarik deh. Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. Ini nggak mungkin 6 oleh sudoku. Udah ada angka 6 di sini. Dan ini nggak mungkin 7 atau 8 ya oleh sudoku dalam barisnya. Di baris ini kayak hampir kita bisa punya angka dari angka tinggi ya. 6, 7, 8, 9, dan 5. Tapi masih belum bisa didapatkan di situ. Wow, saya agak stuck di sini ya. Ada sesuatu sih kayaknya yang saya miss di sini, tapi saya masih belum terlalu paham untuk bagaimana dia berinteraksi di puzzle ini ya. Hmm. Kalau ini adalah 8, itu akan membuat 8 dalam box ini berdiri di sini ya. Um, 1, 2. 6 bakal ada di sini. Di sini juga lumayan menarik ya. Ya, untuk 2 dan 4 di sini itu bakal selalu muncul pada dua petak ini nantinya ya. Oke, mungkin kita lihat dari kolom ini dulu deh untuk sekarang ya. Di kolom ini kita masih butuh angka 5, 6, 7, 8 ya. 9. 5, 6, 7, 8, 9. Karena sudah ada 1, 2, 3, 4 ya dalam kolomnya. Dan ya intinya sekarang
kita bisa melihat angka 2 dan 4 dalam box ini ya. Ini agak sedikit tricky sih untuk Sudoku ya, tapi saya bisa melihat sekarang. Ini nggak mungkin 6 lagi sekarang oleh Sudoku, dan ini juga nggak mungkin 8. Dan ini nggak mungkin 7 juga oleh Sudoku. Dan sekarang kita harus bertanya, di mana sih angka di sini akan muncul dalam box ini ya. Karena kita belum menempatkan angka 2 dan 4. Angka di sini, dia hanya bisa muncul di, nggak mungkin ada di barisnya, dan nggak mungkin di seluruh angka sini, karena ini bukan angka 2 atau 4, maka dia hanya bisa di sini sekarang. Sehingga ini adalah angka 2 atau 4. Dan angka 24 yang tersisa kita dalam box ini, dia pasti bakal ada di baris ini nantinya. Dan itu akan membentuk 2, 4 pair pada petak ini ya. Satunya akan di sini, satu lagi akan di dua petak ini. Dan itu mengeliminasi angka 2 dan 4 pada petak ini. Ini nggak mungkin 4 lagi. Atau bakal terlalu banyak angka 4 dalam box ini. Dalam baris ini. Jadi ya, ini harus 5 sekarang. Dan penjumlahan kita harus 8, 1, 5, 3. Agak sedikit tricky sih untuk Sudoku-nya, tapi nggak apa-apa, sangat luar biasa banget. Ini 152, hampir salah saya. Apa penjumlahan 152 dan 2 melihat ke samping kembali mengeliminasi 42, dan ini adalah 2 kita, dan ya kalau kita lihat dalam box ini kita masih butuh angka 4 di salah satu petak ini. Oke, itu membantu nggak tapi untuk melakukan eliminasi lebih lanjut di sini ya. 2 berarti kita sudah punya semua ya. 4 yang belum muncul. 4 oleh Sudoku sekarang dalam box ini kita masih butuh tempatkan di sini. Dan angka 3 ya. Ya kayaknya pertanyaannya adalah angka rendah ya, di mana angka 1, 2, 3, 4 dalam box ini. Dia hanya bisa di 3 tempat ternyata, dan itu membentuk sebuah triple nantinya. Ya itu mungkin cara mudahnya untuk melihat deduksinya. 3 dan 4 dia empat ke samping, maka 3-nya bisa di sini sekarang oleh Sudoku. Lalu 3 ya, berarti dalam box ini 3 dan 3 melihat ke box ini dia nggak mungkin ada di kolom ini juga, maka dia harus di sini. Dan sekarang oleh Sudoku kita bisa tempatkan di petak ini. Maka ya sekarang kita tahu, masih belum tahu ya, 3 masih bisa terhubung dengan 5 atau 6 untuk membuat ini menjadi 8 dan 9. Jadi tapi 5 di sini membuat ini menjadi 4. Yap. Jadi ini penjumlahannya harus 5, dan penjumlahan sini juga akan menjumlahkan 3, 4, 1. Ini adalah 8. Dan untuk membuat 8 dia harus 3 dan 5. Dan ya ini sudah terbukti bahwa ini akan menjadi angka yang sama tadi. Oke, jadi harusnya hampir semua ya, tinggal 2 petak ini saja untuk penjumlahan error kita. Oke, nice. Ini bukan 5 lagi sekarang. Lalu di sini ya 6, 7, 9 nggak mungkin di kolom lagi, maka harus di atas. Nggak, bukan 6, 6, 5, 9 yang belum muncul. Dan di kolomnya 5, 6 selesai, dan itu melihat ke samping menyelesaikan 6, 7 kita. Nice. Jadi harusnya tinggal Sudoku aja sekarang. Dari sini kita butuh angka 9 yang mengambil posisi angka 8 kita. 6, 7 bisa kita tempatkan. 9, 5 selesai oleh Sudoku di sini. Oke. 4 balik ke samping, menyelesaikan 3, 4 kita, dan di atas 3, 4 selesai, 4, 3. Kolom ini nggak mungkin 5, 6, 9 ya, 7, 8 yang tersisa. Ini nggak mungkin 6 dan 9 lagi. 3 mungkin ya, 3 oleh Sudoku dalam box ini, dia hanya bisa di sini, dan tersisa 6 dan 9. Ya, 9 di sini mengeliminasinya, 9, 6 selesai. Dan kita lihat kolomnya, kita masih butuh angka 4 dan 6. Sayangnya masih belum bisa selesai situ ya. Di box ini ada 9, 7, 5. Ini nggak mungkin 9 lagi. Kolom ini kali ya. Kolom ini butuh 4 dan 8. Belum juga ya menariknya. 4, 8 di sini. Baris ini mungkin 4, 7, 8 ya. Dan 4 nggak mungkin sini lagi, maka harus di sini sekarang. Ini adalah 7, 8. 9 oleh Sudoku dalam box ini, dia hanya bisa satu tempat. Dan tersisa 6, 7, 8. Kayaknya masih belum. Tapi dalam baris ini sudah ada 7, 8 pair ya. Maka yang tersisa adalah 6 dan 5 yang belum muncul dalam barisnya. 5, 6 selesai. Jadi ini adalah 7, 8, tapi nggak mungkin 8 lagi. Nice. 7, 8, 7, 8, 7, 8 seperti ini. Balik ke samping 8, 4 selesai. 4, 6 selesai. Box ini kita masih butuh 6 dan 8. Yap, harus seperti ini. Kolomnya kita butuh angka 7. Kolom ini kita butuh 5 dan juga 6. Ada 6 sini. 6, 5 selesai. Kolom ini mungkin. Kolom ini ada 6 dan 9. Yap, 6 sini sangat membantu banget. 6, 9 selesai. 5 dan 9 buat menjadi 7. Menyelesaikan boxnya. 5, 9 selesai. Dan yang terakhir adalah 5 dan juga 7. Dan puzzle selesai.
Mad Arrows, puzzle yang dibuat dengan sangat luar biasa sekali oleh GDC di sini. Tadi di awal kita bisa mendapatkan angka di sini dengan kalkulasi minimal dan maksimal untuk panah yang di grid yang telah dilipat di sini ya. Luar biasa banget. Dan juga tadi ada logika yang lumayan keren banget ya. Di penjumlahan ini kita tahu jumlah angka di sini adalah jumlah dari dua angka di sini, tapi angka di sini juga menjumlahkan tiga angka di sini. Jadi ini merupakan angka yang lebih kecilnya dari dua angka di sini. Itu benar-benar sangat brilian banget. Tadi walaupun agak sedikit tricky tapi ya ada sudoku yang lumayan tricky melihat 2, 3, 4 hidden triple dalam box ini, tapi itu adalah logika yang adil juga bisa dimasukkan pada puzzle ini. Puzzle yang dibuat dengan sangat luar biasa banget oleh GDC dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Puzzle yang sangat keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.